Halo teman-teman, semua perkenalkan aku Laila. Kebetulan aku asisten dosen untuk mata kuliah perpajakan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ya ke tutorial pengisian SSP dan SPT karena banyak dari perwakilan PJ kalian PK1 sampai K4 itu bingung untuk ngisinya ya. Jadi saya buat tutorial. Oke, uh, ke yang bisa sambil disimak ya teman-teman, di halaman 121 itu ada SSP. Nah, SSP di halaman 121 saya jelasin dulu sebentar. Jadi kalau untuk sekarang SSP atau SPT itu untuk pengisiannya udah nggak manual lagi, tapi lewat e-billing di web DJP. Nah, tapi supaya kita belajar apa aja yang perlu diisi dalam menyetorkan pajak itu, ya makanya kita belajar mengisi formulirnya. Ya langsung aja ya. Dari SSP sendiri itu merupakan surat setoran pajak. Nah, untuk NPWP bisa dilihat teman-teman di halaman 5. Di halaman 5, di halaman 4 itu ada informasi umum perusahaan. Nah, itu bisa diisi nomor NPWP-nya ada 15 digit. Ini 01512 dan seterusnya. Lalu nama wajib pajaknya di sini PT Dwi Ananda. Iya, PT Dwi Ananda karena dia kan bentuknya PT ya. Kalau ini buat perorangan ini bisa diisi nama orang, tapi karena kita ngisinya badan, ini PT Dwi Ananda dengan alamat ya bisa dilihat alamatnya Jalan Pedurungan Baru dan seterusnya dilengkapi teman-teman. Nah, lalu yang bagian ini NOP ini hanya diisi apabila kita mengisi PBB atau pajak bumi bangunan. Ya, hanya untuk ketika kita mengisi pajak bumi bangunan karena kita tidak sedang mengisi pajak seperti itu, jadi objek pajak seperti itu, jadi dikosongin yang bagian ini. Nah, lanjut ke bagian kode akun pajak. Kode akun pajak teman-teman bisa lihat di halaman 5, itu ada tabel kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Karena kita di sini pakai masa PPh pasal 21, makanya di sini bisa ditulis kode akun pajaknya 411126 dengan kode jenis setoran 100 100 dengan uraian pembayaran angsuran PPh pasal 25 badan. Nah, di sini masa pajak itu dituliskan kita mau bayar masa pajak di bulan apa. Bisa juga kita mau bayar masa pajak dari Januari sampai Desember, boleh itu disilang semua. Tapi kita asumsikan sekarang kita mau bayar pajak di bulan Januari untuk lembar yang SSP ini. Jadi Januari bisa disilang dengan tahun pajak 2023. Nomor ketetapan dikosongkan karena nomor ketetapan ini kalau kita dapat surat ketetapan pajak atau apa ya STP, surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayarnya, itu biasanya ada nomornya di situ, baru kita tuliskan di sini karena kita tidak berdasarkan itu, jadi ini boleh dikosongin. Lalu jumlah pembayaran kita bingung ya, ini jumlah pembayaran yang mana? Teman-teman bisa lihat di halaman 11 poin N. Saya bacakan, pajak penghasilan terdiri atas seluruh pajak yang dibayarkan melalui pemotong pihak ketiga, pembayaran pajak luar negeri, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT Dwi Ananda sendiri melalui angsuran bulanan PPh pasal 25, di mana angsuran bulanan selama tahun 2023 nilainya sama setiap bulan, itu 10 juta. Halaman 11 poin N. Nah, jadi sini 10 juta terbilang 10 juta. Nah, langsung sini tulis karena tadi kan kita asumsi bayar pajak yang ada di bulan apa tadi? Januari ya. Nah, di sini kita tuliskan tanggal store. Asumsi tanggal store itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi di sini 15 setelah akhir Januari. Jadi 15 Februari 2023. Untuk nama jelasnya di sini Akbar Perdana Putra. Ini dikosongin. Ya, selesai untuk bagian SSP. Nah, lanjut kita ke bagian formulir 1721. Nah, kalian mesti bingung kenapa banyak banget formulir di sini. Ya, apa sih bedanya? Nah, jadi gini teman-teman, kalau formulir 1721 itu dipakai sama pemotong pajak
baik perusahaan ataupun si pemberi kerja itu untuk melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong dari penghasilan para penerimanya. Jadi itu laporan untuk baik laporan apa laporan bagi si perusahaan bahwa dia tuh sudah eh, memotong pajak dari karyawannya. Gitu. Nah, apa bedanya dengan SSP? Jadi kalau SSP itu kan surat setoran pajak. Nah, itu sebagai bukti untuk membayar pajaknya. Nah, kalau SPT ini formulir untuk melaporkan rincian potongan pajaknya ke kantor pajak. Gitu. Untuk cara pengisiannya, nah langsung teman-teman di sini masa pajak. Ini kita asumsikan kita bayar masa pajak kapan ya? Ini kosongin dulu deh, ini kosongin dulu. Dan dulu sini SPT normal. Nah, NPWP di sini identitas pemotong ya teman-teman. Identitas pemotong itu PT Dwi Anandanya. Nah, dengan NPWP tadi 01512000022504. Bisa dilihat di informasi umum perusahaan. Alamatnya juga bisa dilihat ya. Di sana nggak ada info emailnya di kosongan aja nggak apa. Lanjut ke objek pajak. Nah, objek pajak di sini kita hanya mengisi berdasarkan informasi yang ada. Jadi nggak satu sampai akhir itu diisi semua, nggak. Kita cuma mengisi yang ada yang kita ada informasinya aja. Nomor satu, pegawai tetap ada informasinya kan. Nah, di situ memang tertulis ada 12 pegawai ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di situ si Andreawan itu kan dia keluar. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan jumlah penerima ya. Karena Andreawannya udah keluar kan, itu 11. Jumlah penghasilan bruto bisa kalian hitung sendiri ya. Dan jumlah pajak dipotong ini total ya semua, baik itu tunjangan, premi, iuran pensiun, status PTKP, dan lain-lain. Kita asumsi ya teman-teman, asumsi kita ngisinya untuk bulan Agustus. Bulan Agustus aja. Terus apalagi yang diisi? Tidak ada presiden berkala, pegawai dikosongin. Nah, masuk ke poin 4. Poin 4 yang E. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Di sini ada Budiman selaku dia komisaris. Nah, dia kan komisaris, dia mungkin sini 4E. Sini jumlah penerima 1, jumlah penghasilan berapa? 60 juta. Nah, jumlah pajak dipotongnya berapa? Kalau ikut PPh 21 itu berarti 50% dikali 60 juta dikali 15% dari PPh pasal 17. Berapa tuh? 60 juta kali 50% kali 15%. 4.500.000. Itu yang 4E. Nah, yang 4F itu bukan pegawai menerima imbalan yang sifatnya tidak berkesinambungan. Itu posisi pembawa acara. Pembawa acara Ferry Anggara. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman di informasinya. Nah, lanjut ke kalian isi yang poin 11 ini jumlah. Pisahkan aja dari atas ke bawah. Tinggal dijumlah terus. Udah kosongin aja yang lain. Masuk ke poin 15. PPh 21 atau 26 kurang lebih yang besar ini. Angkanya terpotong teman-teman. Oke. Tadi sampai setelah pengisian SSP halaman 121, lanjut SPT halaman 122. Ya tadi udah sampai sini ya teman-teman. Yang 4E itu diisi untuk 4E karena dia bukan pegawai yang berkesinambungan, itu diisi Budiman selaku komisaris. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 15. Budiman selaku komisaris dan Ferry Anggara selaku pembawa acara. Ada di halaman 15 teman-teman. Di sini jumlah penerima penghasilan satu, jumlah penerima penghasilan brutonya bisa dilihat di bukunya
Untuk yang Budiman itu 60 juta dan Ferry anggarannya 2 juta. Nah, jumlah pajak yang dipotong itu untuk Budiman ini 50% dikali 60 juta dikali 15%. Berapa tuh? 4 juta 500. Dan untuk Ferry Anggara ini 2 juta dikali 50% dikali 5%. Jadi 50.000. Nah, langsung ke hmm, nah, ke sini. Jumlahan angka 1 sampai 10 di kolom ketiga ini diisi ya teman-teman, jumlah kolom di atasnya. Lalu lanjut ke poin 15. Nah ini, PPh 26 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih di store. Di sini dituliskan total pajaknya, total pajak yang ada di sini. Lanjut, NPWP pemotong masih NPWP dari PT-nya tadi yang 01512 dan seterusnya. Lalu masuk ke objek pajak final. Ini nggak diisi semua ya teman-teman. Di sini kan ada informasi mengenai uang pesangon yang dari Andreawan tadi, ya kan? Nah, jumlah penerima penghasilan berarti hanya satu, Andreawan. Jumlah penghasilan bruto 52 juta dan jumlah pajak dipotong itu 5% dikalikan 52 juta, 22 juta 600. Nah, di sini ditulis aja jumlah kolom atasnya. Jadi ini yang diisi hanya bagian 1 dan 5. 5 ini hanya jumlah yang ada di sini. Tuliskan aja masing-masing di kolomnya. Lanjut lampiran 4. Lampiran D. Yang ini bagian checklist untuk mengisi jumlah lembar setiap dokumen lampiran yang disertakan bersama formulir. Daftar 1721. Oh, ini dikosongin aja gak apa-apa. Nah, lanjut ke yang E. Pernyataan dan tanda tangan pemotong ini bisa dicetak atau silangan, jadi silang bagian sini. Terus NPWP dari akbar Perdana Putra. NPWP-nya masih 01512. Nah, kenapa pakai akbar Perdana Putra? Karena ini kan akbar Perdana Putra dia sebagai direktur. Jadi sini namanya akbar perdana, tanggalnya 20/09/2023 karena asumsi kita mengisi untuk bulan Agustus. Jadi kita mengisi tanggal di sini tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu bulan setelah Agustus apa? September. Tempat Semarang, di sini silahkan tanda tangan kalian. Lanjut untuk formulir 1721 6 halaman 130. Sebenarnya lembar halaman sebelum ini juga kalau kalian sempat mengisi boleh diisi teman-teman, tapi karena deadline-nya udah mepet nggak apa-apa nggak diisi, langsung diloncati ke halaman 130. Nah, langsung aja di sini identitas penerima penghasilan yang dipotong. Bentar. Nah, kenapa ada SPT masa 1721 terus masih ada formulir 17216 ini, 6 sampai 7 ini. Jadi kalau SPT masa 1721 yang sebelumnya kita isi, lembar yang tadi kita isi sebelumnya itu merupakan laporan bulanan dari perusahaan ke kantor pajak yang isinya ringkasan semua pemotongan pajak yang dilakukan. Nah, kalau formulir yang mau kita isi ini yang 1721/6 ini adalah bukti yang dibuat dari perusahaan untuk diberikan kepada setiap individu yang penghasilannya dipotong pajak. Nah, jadi ini dikasihkan ke individu yang kita potong pajaknya. Oke, lanjut aja ke pengisiannya. Karena ini bukti potongan pajak yang tidak final, nah ini dipakai untuk pemotongan PPh yang tidak final atau PPh 26. Dalam kasus ini kita buat untuk
Samkim. Samkim penyanyi Korea yang dia tuh wajib pajaknya luar negeri. Itu ada di halaman 15 ya teman-teman, 15 poin E. Poin E itu ada informasi mengenai Samkim. Nah, di sini identitas penerima penghasilan yang dipotong karena kita tidak tahu NPWP, nomor NIK ataupun paspor dari Samkim, dikosongin aja nggak apa-apa. Nama Samkim, alamat Korea, terus wajib pajaknya yang luar negeri ya. Di sini bilang. Terus kode negara domisili tidak ada datanya, jadi kosongin aja. Terus yang di sini, nah ini PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong kode objek pajaknya. Kode objek pajak kan bisa lihat di sini teman-teman. Bisa lihat di sini dan PPh pasal 26. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, kegiatan, hadiah, dan penghargaan yang pembayarannya berkala lainnya dipotong PPh pasal 26. Kita pakai ini. 27.199. Itu 27.199. Ini penghasilan yang dipotong jumlah penghasilan brutonya 17 juta. Sini juga dasar pengenaannya 17 juta sejumlah yang jumlah penghasilan brutonya. Lalu ini dikosongin aja, tarifnya kita pakai 20%. 20% dari 17 juta, 3.400.000. Lalu identitas pemotong, sebentar. Identitas pemotong ini masih dari aktor Perdana Putra, Direktur PT apa tadi ini? PT Dwi Ananda. Tapi kita tulisnya Akbar Perdana Putra karena dia direktur yang memotong. Tapi NPWP-nya NPWP perusahaan ya. Tanggalnya tanggal 25 Agustus 2023. Tanda tangannya kalian silahkan. Terus lanjut ke halaman 131. Ini formulir 17216. Nah, ini mana ya tadi? Untuk apa sih formulir ini? Nah, formulir ini diberikan kepada penerima penghasilan yang pajaknya langsung lunas saat dipotong dan tidak perlu diperhitungkan di SPT berikutnya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang final. Nah, ini dalam kasus ini kita khususkan untuk Andreawan. Soalnya kan dalam informasi kasusnya si Andreawan ini keluar di bulan Juli dan dia dapat pesangonnya, itu kita juga buat bukti potongnya. Nah, identitas yang dipotong ada informasi mengenai NPWP Andreawan itu di halaman 12 teman-teman, ada NPWP Andreawan 681253121504000. Terus karena NIK atau paspor tidak ada, dikosongin saja. Namanya Andreawan, alamat Jalan Pahlawan, nomor 23 Semarang, nomor 30 Semarang. Lalu PPh pasal 21 yang dipotong, ini kita bisa lihat di sini, kita pakai yang 214001, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Nah, itu kita terusin 214001, jumlah penghasilan bruto dari 52 juta, dengan kita pakai tarifnya 5%, jadi 5% dari 52 juta, 2.600.000. Identitas pemotong ini masih dari Akbar Perdana Putra, NPWP 05120020. Dan tanggal 25 Agustus 2023. Silahkan sini tanda tangan kalian. Oh iya, tadi kenapa saya faktanya yang bulan Agustus, tapi yang di SSP Januari, karena untuk mempermudah aja ya teman-teman. Jadi karena untuk mengisi formulir ini kan formulir buat Samkin, terus yang ini formulir buat Andreawan. Jadi kan kejadian setelah kegiatan. Nah, jadi di sini saya asumsikan bulan Agustus begitu. Terus terakhir apa ini?
bukti potong. Nah, bukti pemotongan pajak dari halaman 132 sampai 143 yang saya minta itu, sorry, yang diminta Bu Devi, itu hanya untuk pegawai tetap, teman-teman. Dipotong halaman 132 sampai 143 itu kan hanya 12 lembar, karena memang itu dikhususkan untuk pegawai tetap saja. Nah, jadi yang pegawai tetap tidak perlu dibuatkan bukti potongnya. Gitu. Mungkin gitu ya teman-teman. Ini kalian juga udah paham. Udah saya kasih contohnya. Mungkin gitu aja. Silahkan untuk PC mungkin sesuaikan deadline masing-masing ya, masing-masing kelas. Karena tadi saya mintanya soft filing, maaf saya ralat ya, saya mau minta untuk bukunya silahkan dikumpulkan ke meja Bu Devi sesuai deadline masing-masing kelas, nanti saya koreksi. Untuk K1, K3, dan K4, buku 2 juga tolong dikumpulkan ya. Untuk K2, buku 2 sudah saya koreksi. Nah, untuk K1, K3, dan K4, tolong buku 2-nya dikumpulkan. Terus untuk tugas SPT ini juga dikumpulkan kalau udah selesai semua, tapi deadline-nya sesudah ya, sesudah pertemuan 7 ya, sesudah kalian selesai pertemuan dengan Bu Devi, nah itu silahkan dikumpulkan di meja Bu Devi untuk saya koreksi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya teman-teman bisa chat ke PJ aja, biar saya jawab langsung ya. Gitu aja mungkin teman-teman, terima kasih.